Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Subhuti dan Ananda. Sinvasyang Sutra Teratai episode 52. Dalam kehidupan ini, apa yang terlihat hanya bersifat semu. Segala yang semu mengandung kebenaran di baliknya. Kita mempelajari Dharma Buddha adalah untuk memahami kebenaran. Bagaimana dapat memahami fenomena semu? Inilah yang perlu kita pahami. Prinsip kebenaran dari Dharma Buddha adalah sempurna dan selaras, yang mengajarkan kita tentang kebenaran dan kekosongan. Inilah kebenaran sejati dari Dharma Buddha. Oleh karena itu, dalam Sutra Intan terdapat kalimat, segala fenomena Dharma yang terkondisi adalah bagaikan mimpi, ilusi, dan gelembung, bagaikan embun dan kilat yang hanya sebentar. Hendaknya direnungkan secara demikian. Sutra Intan. Apakah dunia ini nyata atau semu? Segala fenomena Dharma yang terkondisi adalah bagaikan mimpi, ilusi, dan gelembung. Fenomena Dharma terkondisi adalah segala sesuatu yang terbentuk, adalah segala sesuatu yang dapat kita lihat. Misalnya rumah ini, awalnya tidak ada, karena ingin melindungi diri dari angin dan hujan, sehingga kita membutuhkan tempat untuk tinggal. Untuk membangun rumah ini, kita membutuhkan pasir, semen, besi, batu bata, banyak bahan lainnya. Dengan sepenuh hati, kita menyusunnya dan membangunnya, sampai akhirnya menjadi sebuah rumah. Semua bahan tersebut adalah berasal dari bumi, kemudian melalui usaha manusia, sehingga benda-benda ini terwujud. Dahulu tidak ada, sekarang sudah ada. Namun, bagaimana dengan masa depan? Apakah ia akan tetap ada selamanya? Seringkali kita melihat para arkeolog di suatu gurun menggali. Mereka terus menggali hingga ke dalam bawah tanah, menemukan kota yang berusia ribuan tahun, atau istana, atau situs pemukiman masyarakat. Pada zaman itu, yang berada beberapa meter di bawah tanah, kadang bisa merasa bahwa pada masa lampau, tempat itu pasti pernah menjadi pemukiman yang sangat makmur. Dengan bangunan-bangunan yang megah, mengapa semuanya justru tertimbun reruntuhan pasir? Bukan hanya tertutup sedikit pasir, tetapi benar-benar terkubur reruntuhan pasir. Beberapa meter di bawah tanah sebelum akhirnya digali kembali. Sebenarnya apa yang terjadi di antara langit dan bumi ini? Selama ribuan tahun, perubahan besar seperti lautan berubah menjadi daratan, gunung tinggi menjadi lembah atau sebaliknya. Semuanya bisa terjadi. Semua ini adalah materi yang bersifat berubah dan tidak kekal. Karena itu, segala fenomena Dharma yang terkondisi adalah bagaikan mimpi, ilusi, dan gelembung. Masalah kemarin malam tidur dan mimpi. Sebenarnya yang dimimpikan dalam kondisi tersebut adalah nyata. Atau semua hal yang dilakukan kemarin, hal yang berhubungan dengan orang lain, apakah semua itu nyata? Anda ingin mengatakan bahwa hal yang terjadi kemarin itu nyata. Tunjukkan untuk saya lihat. Sudah berlalu, tidak terlihat seperti yang dimimpikan kemarin. Kondisi mimpi teringat dengan jelas, namun jika mau dikeluarkan untuk dilihat, sudah tidak terlihat. Sama seperti orang, benda,
dan hal yang kemarin. Dengan mimpi yang kemarin, bukankah itu sama saja? Maka seperti mimpi, seperti ilusi, seperti gelembung udara, seperti bayangan, benar-benar sangat berbahaya. Benda yang ada di dunia ini sangat berbahaya. Seperti gelembung udara, seperti gelembung udara di permukaan air. Lihatlah gelembung udara yang di permukaan air. Riak air, ketika air mengalir dengan deras, di derasnya air terjadi gelembung udara. Namun saat tersebut datang gelombang air berikutnya. Gelembung air itu akan hilang, maka akan timbul dan menghilang. Rasanya seperti bayangan. Kamu melihat bayangan seseorang di sana. Ketika menginjaknya, tidak gatal, tidak sakit, adalah bentuk orang ini. Menginjaknya dari tengah, tidak ada apa-apa. Namun bayangan ini bergerak mengikuti orang. Bukan selalu ada di sana. Orang berjalan, ada bayangan. Setelah lewat, tidak ada lagi. Tidak menghalangi tanah ini. Orang juga tidak menghalangi bayangan itu. Jadi, bayangan ini juga adalah sebuah ilusi. Bukankah kehidupan adalah seperti ini? Seperti kita manusia, jalan yang sudah dilalui, kaki sama sekali tidak membawa jalan sambil melangkah. Kehidupan berlalu seperti ini, seperti sedang berjalan. Telapak kaki tidak melekat pada jalan. Jalan juga tidak akan bisa melekat di telapak kaki. Jadi, setelah dilalui, hanya akan ada sebuah jejak. Jejak sangat cepat hilang. Jadi, bagaikan embun dan kilat yang hanya sebentar, seperti embun, segala sesuatu di atas bumi membutuhkan embun, membutuhkan air. Kita di dunia sesungguhnya juga telah menerima banyak berkah dari segala sesuatu di atas bumi. Oleh karenanya, kita sering mengatakan harus bersyukur, berterima kasih atas budi orang tua, bumi, langit, budi langit dan bumi, budi guru, budi kaisar, raja, air dan tanah, karena selama hidup kita, semuanya menerima berkah yang demikian, seperti tumbuhan di bumi yang juga membutuhkan berkah dari hujan dan embun. Sama juga dengan kehidupan manusia. Semua berkah yang kita terima, yang berada pada tubuh kita, kita harus berterima kasih. Kita juga harus kembali membalas budi, seperti embun tersebut. Itu merupakan kelembaban yang berubah menjadi embun. Embun akan kembali ke bumi. Ini merupakan sebuah siklus. Siklus kehidupan manusia adalah demikian. Bagaikan embun, sungguh sangat cepat. Namun itu sangat cepat mengering, sangat cepat menguap, sangat cepat kembali. Kehidupan manusia sama seperti fenomena ini. Laksana kilat, sebelum fajar menyingsing, sebenarnya sangat halus dan teliti. Bersit demi bersit, ini merupakan bumi yang sedang berputar. Yang terjadi pada permukaan bumi ketika menerima sinar matahari. Sinar tersebut sedang berputar. Kehidupan manusia memiliki perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. Dengan kecepatan kilat ini, kecepatan tersebut sangat singkat hingga kita tidak mengetahui dan menyadarinya. Laksana kilat seperti kilat cahaya, sama seperti embun hujan, hidup kita tidak berhenti berputar, tidak berhenti bersiklus. Kita tidak bisa melihat ini, tapi prinsip itu sendiri ada.
kita harus memahami prinsip di baliknya. Biasanya, kita tidak menyadari hal ini, tapi hari demi hari tetap berlalu. Kita mengalami siklus lahir, tua, sakit, dan mati yang terus berputar, tapi kita tidak melakukan usaha untuk waspada terhadap hal ini. Hidup di dunia ini, seberapa banyak kebenaran dan prinsip yang kita ketahui? Sudah bersungguh hati belum? Karena itu, dalam kekosongan sejati terdapat keberadaan menakjubkan. Di dalam keberadaan menakjubkan juga terdapat kekosongan. Jika kita dapat memahami kekosongan dan keberadaan yang menakjubkan, maka kita dapat benar-benar membebaskan diri sendiri dan orang lain, bebas dari kemelekatan dan rintangan, untuk melenyapkan segala penderitaan. Inilah yang harus kita pelajari. Sekarang marilah kita bicara tentang memahami kekosongan, tentang memahami sifat dan prinsip sejati kekosongan. Di antara murid-murid Buddha, yang terunggul dalam memahami kekosongan adalah Subhuti, yang mulia. Subhuti diterjemahkan sebagai baik dan mujur, juga dikenal sebagai lahir kosong. Subhuti diterjemahkan sebagai baik dan mujur, juga dikenal sebagai lahir kosong. Mengapa disebut lahir kosong? Menurut legenda, yang mulia ini, pada hari beliau dilahirkan, segala harta benda yang terdapat di dalam rumahnya secara tiba-tiba menghilang. Seluruh keluarganya sangat panik. Mengapa begitu anak ini dilahirkan, segala harta benda di rumah tiba-tiba menghilang? Sebenarnya ini pertanda apa? Kemudian orang tuanya segera mengundang peramal. India pada zaman kuno, pada saat keluarga berada melahirkan seorang anak, pada umumnya akan mengundang peramal untuk meramal anak, melihat nasib anak. Ketika peramal itu diundang, melihat wujud anak tersebut, memahami kondisi keluarga, peristiwa yang terjadi tiba-tiba, peramal itu kemudian berkata kepada orang tua anak tersebut, "Selamat. Pada saat anak Anda lahir, harta benda di rumah tiba-tiba menghilang." Sebenarnya anak ini memiliki suatu citra mulia. Dia dapat memahami kebenaran sejati secara mendalam, citra yang sangat terhormat. Karena demikian, maka disebut baik dan mujur. Juga namanya disebut lahir kosong. Karena ketika dilahirkan, harta benda telah hilang. Namun sejak kecil ia selalu memiliki sifat yang sangat polos, juga sangat patuh dan rajin. Guru-guru yang didatangkan, ajaran yang disampaikan kepadanya, baik itu ajaran Brahmana maupun hukum-hukum dunia, setelah ia mendengarnya, langsung memahaminya. Bukan hanya memahami, ia juga dapat merasakan makna bahwa mengembalikan keseluruhan menjadi kosong adalah sebuah kebenaran. Karena itu, ia sangat menyayangi segala sesuatu, tetapi tidak melekat. Ia tidak ingin memiliki apapun untuk dirinya sendiri, melihat dunia dengan sangat jernih, sehingga akhirnya ia memilih untuk hidup meninggalkan keduniawian. Setelah meninggalkan keduniawian, hatinya menjadi sangat murni. Ia tidak ingin memiliki benda apapun sebagai miliknya. Dalam perselisihan dengan orang lain, ia selalu mengalah selangkah. Dalam segala urusan, ia sangat harmonis. Karena itu, ia memahami makna kekosongan, mencapai jalan pencerahan. Dia berdiam pada arana samadhi.
tidak berselisih dengan siapapun ataupun dengan apapun. Ini adalah sifatnya yang sangat harmonis, sehingga ia disebut Subhuti. Subhuti adalah yang terunggul dalam memahami kekosongan. Pada hari kelahirannya, harta karun dari keluarganya hilang semua, membuat ayah dan ibunya terpana, makanya dinamakan lahir kosong. Sifat pembawaannya murah hati, tidak berkonflik tentang benda. Setelah menjadi monastik, dia menyadari kekosongan dan mencapai jalan pencerahan. Dia berdiam pada arana samadhi. Subhuti adalah yang terunggul dalam memahami kekosongan. Oleh karena itu, Subhuti di dalam Sutra Intan, Buddha bukan membabarkan Dharma kepada Subhuti, melainkan berdialog dengan Subhuti untuk mengungkapkan tentang kebenaran sejati di dunia. Hanya Subhuti yang dapat memahami kebenaran ini. Dia dapat berdialog dengan Buddha untuk membuktikan prinsip kebenaran tentang orang, masalah, dan benda. Ini tertulis dalam Sutra Intan. Berikutnya, membahas tentang Ananda. Ananda berarti sukacita dalam perayaan. Semua orang tahu bahwa hari kelahiran Ananda adalah hari Buddha mencapai kebuddhaan. Jadi, ketika Ananda lahir, tersebar berita bahwa Buddha telah mencapai kebuddhaan. Jadi, seluruh istana dipenuhi kegembiraan. Oleh karena itu diberi nama sukacita dalam perayaan. Terlebih lagi, Ananda adalah adik sepupu Buddha, juga merupakan adik kandung Dewa Datta. Dia adalah putra dari adik Raja Sudodana. Jadi, juga merupakan keluarga kerajaan. Pada usia 20 tahun, dia meninggalkan kehidupan berkeluarga mengikuti Buddha. Semua orang merekomendasikan Ananda untuk menjadi pelayan Buddha. Ananda memiliki pendengaran yang sangat baik dan ingatan yang kuat. Setelah meninggalkan keduniawian, selain mendengar Buddha membabarkan Dharma, batinnya merasa sangat leluasa, tidak tercemar oleh nafsu keinginan duniawi. Karena itu, batinnya senantiasa bersih, sepenuh hati dalam mendengar Buddha Dharma. Karena itu, Dharma Buddha seperti samudra yang luas mengalir ke dalam batin Ananda. Pikiran Ananda bebas dari gangguan, sehingga ketika meninggalkan keduniawian, ia mencapai tahap pencerahan pertama atau Sotapanna. Namun, barulah saat akan menyusun kitab suci, ia mencapai tahap keempat. Mengapa? Apakah kalian semua masih ingat? Setelah Buddha Parinibbana, ketika kitab suci sedang disusun, Yang Mulia Kasyapa menarik Ananda dari kerumunan dan berkata, "Kamu penderitaanmu belum sepenuhnya hilang. Kamu belum mencapai tahap keempat. Jadi, kamu harus segera merenung, berlatih dengan tekun." Ananda berkata, "Bukan berarti aku tidak bisa mencapai tahap keempat. Aku ingin menjadi pelayan Buddha." Aku tidak terhindari dari sedikit kerisauan. Kondisi ini tidak dapat dihindari oleh Ananda, atau ia harus terikat dalam urusan duniawi, melayani Buddha. Jadi, ketika penyusunan kitab suci akan diadakan, Yang Mulia Kasyapa mengulurkan tangan membantunya, memberinya waktu untuk mempelajari ajaran Buddha. Kemudian kerisauannya benar-benar lenyap. Ia mencapai tahap buah keempat, Arhat. Oleh karena itu,
Dalam agama, sutra juga dikatakan mengetahui waktu dan memahami keadaan kemanapun tiba, tidak ada keraguan. Ananda selalu sangat tepat waktu dalam mengurus segala kebutuhan dan gerak-gerik Buddha. Terhadap para umat pun, ia selalu tahu kapan harus melakukan apa. Ananda sangat peka dan sigap. Kemanapun Buddha hendak pergi, Ananda pasti dapat mengaturnya dengan sangat baik. Seperti halnya ketika harus menyusun jadwal atau mengatur kegiatan, kapan melakukan apa, semuanya harus jelas. Pada saat pada zaman Buddha, Ananda memang seperti itu. Dalam menangani sesuatu, ia tidak pernah membuat kesalahan sedikit pun. Saat Buddha berbicara kepada para murid, Ananda selalu mengingat tanpa lupa. Dharma yang masuk ke dalam batinnya benar-benar tidak pernah ia lupakan. Ia mendengar banyak, memahami luas, mampu menerima serta memegang ajaran dengan baik. Karena itu, Ananda disebut sebagai yang terunggul dalam mendengarkan Dharma. Ananda artinya sukacita dalam perayaan. Dia adalah adik sepupu dari Buddha, anak dari Dronodana, adik dari Dewa Datta. Dalam agama sutra disebutkan, dari orang-orang memahami waktu dan mengenali benda, sampai kemanapun tiada keraguan, mampu mengingat tanpa pernah lupa, banyak mendengarkan Dharma secara luas dan mendalam, serta sanggup menjunjung dan menegakkannya, Ananda adalah yang terunggul. Saudara-saudara sekalian, belajar Dharma benar-benar harus dilakukan dengan terus-menerus, setiap saat menambah akumulasi. Mendengar Dharma tidak boleh hanya didengar lalu hilang begitu saja. Jika sudah mendengar tetapi kemudian lupa, maka itu sama saja seperti tidak mendengar. Karena itu, ketika mendengar Dharma, kita harus menerapkannya, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap orang harus lebih bersungguh-sungguh menggunakan hati dengan baik.